Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Salat jenazah adalah salah satu salat sunnah yang dia dihukumi fardu kifayah. Salat yang dihukumi fardu kifayah. Fardu kifayah adalah satu kewajiban yang dilakukan oleh seseorang yang ketika itu dilakukan oleh siapapun maka akan menggugurkan kewajiban muslim yang lain. Fardu kifayah itu satu hukum yang hukumnya wajib, yang dia dicukupkan dengan seberapa atau berapapun orang melakukan perbuatan tersebut maka gugur kewajiban orang yang lain. Jadi kalau sudah ada yang mengerjakan maka yang lain sudah tidak wajib. Itu yang namanya fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang melekat kepada kita semua. Masing-masing kita punya kewajiban. Seperti sholat yang 5 waktu itu jelas fardu ain. Semua diwajibkan bagi kita. Tidak boleh sekelompok orang sudah sholat maghrib, yang lain tidak sholat maghrib, tidak boleh. Tapi kalau sholat jenazah adalah ketika sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain sudah tidak diwajibkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan malam hari ini, setelah kita sama-sama tadi melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian melanjutkan dengan salat sunnah ba'diyah maghrib, yang salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasul. Ketika kita mengerjakan salat sunnah, setelah kita mengerjakan salat yang dihukumi wajib atau salat yang 5 waktu, kita tidak salat di tempat salat fardu kita, bergeser ke kanan ataupun bergeser ke kiri, maju ke depan ataupun mundur ke belakang. Sebagaimana ketika ada sahabat Nabi SAW yang beliau ketika itu ingin mengerjakan salat sunnah di tempat salat wajib, maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat tadi, ayo ajiz ahadukum ayataqaddam au ayata'akhir. Apakah sulit bagi engkau, kata Nabi, untuk maju atau mundur sedikit, untuk tidak sholat di tempat sholat fardu, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya ketika kita bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri atau maju ke depan ataupun mundur ke belakang sedikit saja, itu telah meraih pahala sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Bukhari ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Bumi akan berbicara dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba di tempat tersebut. Semakin banyak dia melakukan sholat di tempat-tempat yang berbeda, semakin banyak saksi kebaikan untuk dia nanti pada kehidupan akhirat. Sehingga salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang diajarkan Rasul dan dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa radha'an, mereka mengerjakan sholat sunnah tidak di tempat sholat wajib mereka. Agar apa? Agar bumi yang kita berpijak di tempat tersebut tuhaddisu akhbaraha, dia akan berbicara sebagai saksi kebaikan untuk kita. Sehingga mohon maaf, tidak ideal bagi seorang muslim ketika dia sholat berjamaah di rumah dari rumah-rumah Allah, tidak ideal bagi dia untuk kapling tempat. Di situ-situ aja sembahyangnya, di situ aja tempat sholatnya. Idealnya dia bergeser sedikit. Idealnya dia bergeser sedikit. Kadang-kadang mohon maaf ada sebahagian orang kapling tempat, sejadahnya diandak, orangnya kereda.
Dan ini bukan sikap yang ideal, bukan sikap yang ideal. Kita katakan bukan terlarang, tidak, tapi Rasul perintahkan untuk apa? Untuk kita sholat di tempat-tempat yang berbeda. Kecuali mungkin 1-2 orang di belakang imam, yang orangnya mungkin itu-itu saja, ya tidak masalah. Kenapa? Dia mungkin untuk menjaga imam, mungkin untuk menjaga imam. Kalau kita bukan orang yang ditugaskan untuk menjaga imam, maka beralih pada satu tempat kepada tempat berikutnya adalah sebagai amalan sunnah yang diajarkan Nabi, dan ini yang berkesesuaian dengan apa yang dinyatakan oleh Allah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Baik ikhwanu fillah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita akan bersama dengan kaifiyatus salatul janazah. Bagaimana kita mengerjakan salat jenazah yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun akan ambil waktu mungkin sekitar 20 atau mungkin 25 menit ke depan. Kemudian sisanya ulun berikan waktu untuk kita berdialog dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang perlu untuk kita perbincangkan di kesempatan malam hari ini. Baik ikhwan fillah rahimakumullah, salat jenazah adalah salah satu salat sunnah yang dia dihukumi fardu kifayah. Salat yang dihukumi fardu kifayah. Fardu kifayah adalah satu kewajiban yang dilakukan oleh seseorang, yang ketika itu dilakukan oleh siapapun maka akan menggugurkan kewajiban muslim yang lain. Fardu kifayah itu satu hukum yang hukumnya wajib, yang dia dicukupkan dengan seberapa atau berapapun orang melakukan perbuatan tersebut maka gugur kewajiban orang yang lain. Jadi kalau sudah ada yang mengerjakan maka yang lain sudah tidak wajib. Itu yang namanya fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang melekat kepada kita semua. Masing-masing kita punya kewajiban. Seperti sholat yang 5 waktu, itu jelas fardu ain. Semua diwajibkan bagi kita. Tidak boleh sekelompok orang sudah sholat maghrib, yang lain tidak sholat maghrib, tidak boleh. Tapi kalau sholat jenazah adalah ketika sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain sudah tidak diwajibkan lagi. Yang lain sudah tidak diwajibkan lagi. Itu yang namanya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah dia setingkat lebih kuat hukumnya daripada sunnah muakkad. Kalau sunnah muakkad semuanya ditinggalkan, semua orang meninggalkan sunnah muakkad, tidak ada yang berdosa. Taruhlah misalnya salat sunnah rawatib ba'diyah maghrib, itu hukumnya sunnah muakkad. Salat tahajud itu hukumnya sunnah muakkad. Witir hukumnya sunnah muakkad. Semua orang meninggalkan tahajud, apakah berdosa semuanya? Tidak. Tapi kalau fardu kifayah, satu hukum yang dia kalau ditinggalkan semua orang semuanya berdosa, tapi ketika sudah ada yang mengerjakan perbuatan tersebut maka gugur kewajiban muslim yang lain. Itu yang namanya fardu kifayah. Jadi ingat Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang namanya fardu kifayah itu nama hukum, bukan nama sholat. Hendak kemana pian ya? Hendak fardu kifayah dulu. Itu bukan, mohon maaf, itu bukan nama sholat. Tapi fardu kifayah itu nama hukum. Nama hukumnya, namanya adalah sholat jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah misalnya yang lain adalah menjawab salam. Ketika ulun tadi mengucapkan salam, apakah semuanya wajib untuk menjawab? Tidak. 2-3 orang pian menjawab salam ulun, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Tapi kecuali satu dengan satu, maka wajib dia menjawab. Hal yang demikian bersumberkan dari hadis Nabi SAW. Ketika Rasulullah berada dalam satu perkumpulan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, ada yang datang kemudian dia ucapkan salam kepada Rasulullah, dan Rasulullah jawab salam orang tadi. Faja'at tsani, maka datang orang yang kedua, fasallama 'ala Nabi. Datang orang yang kedua kemudian dia mengucapkan salam. Ketika itu sakata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diam. Hanya dijawab oleh sebahagian sahabat. Ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya Rasulullah, yang pertama engkau jawab salam ketika ada orang yang pertama datang tadi. Kemudian yang kedua, engkau tidak jawab salam ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Sahabat itu tanya kenapa? Rasul membedakan, seakan-akan membedakan. Maka Rasul jelaskan,
ketika ada orang yang mengucapkan salam dengan sekelompok kaum muslimin, faradna ba'duhum, maka sebahagian mereka telah menjawab, maka sesungguhnya kata Rasulullah tidak ada lagi kewajiban bagi sebahagian mereka. Ulun tadi mengucapkan salam, sebahagian pian sudah menjawab, selesai. Yang lain ketika tidak menjawab, apakah berdosa? Tidak. Kita ucapkan salam dengan 5 atau 6 orang. Dari 6 orang ini 1 orang saja sudah menjawab salam, apakah berdosa? Yang lain tidak. Karena menjawab salam dari 1 orang yang diucapkan ke sekelompok orang, itu hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau misalnya berlima diucapkan salam, kelima-limanya menghadangin yang lain menjawab, ternyata tidak ada yang menjawab, kelimanya berdosa. Kalau yang lain sudah menjawabnya, kalau yang lain sudah, semuanya berdosa kalau dia tidak menjawab. Nah, ini yang namanya fardu kifayah. Jadi sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu bukan nama sholat, bukan nama sholat, tapi dia nama hukum. Dan sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat jenazah kita tahu itu begitu besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida ala janazah hatta yusalli falahul qirat." Siapapun yang melaksanakan sholat jenazah, maka sungguh dia mendapatkan pahala 1 qirat. Waman atba'u janazah, dan siapapun yang mengantarkan jenazah tersebut sampai dikuburkan jenazah tadi, falal qiratan, dia dapat pahala 2 qirat. Qila ya Rasulullah wa ma qiratan? Qal asgharahu wa mislu jabalil Uhud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan salat jenazah dia dapat pahala 1 qirat. Orang yang ikut menguburkan jenazah dia dapat pahala 2 qirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, 2 qirat itu seperti apa? Kata Nabi, paling tidak 2 qirat itu paling kecil, kata Rasulullah, pahalanya paling tidak seperti 2 gunung Uhud. Maka orang yang melaksanakan sholat jenazah dia dapat 1 gunung Uhud. 1 gunung Uhud. Ini paling tidak, kata Rasul. Gunung Uhud itu gunung terbesar yang ada di kota Madinah. Panjangnya gunung Uhud itu kurang lebih 7 kilo. Lebarnya itu kurang lebih 3 kilo. Tingginya itu lebih dari 1 kilo, hampir 2 kilo. Itu gunung Uhud. Dan Uhud itu diambil dari kata ahad, gunung yang menyatu. Gunung yang menyatu. Kalau pian pernah umroh atau haji, keluar dari pagar 25, 26, 27. 25, 26, 27. Kalau kita keluar dari pagar 25, pagar 26, pagar 27, kita masih melihat ada sambungan gunung Uhud. Nah, itu bagian dari gunung. Jadi gunung Uhud tidak hanya ketika kita mungkin diantar orang untuk melihat kejadian Uhud. Gunung Uhud itu menyambung sampai areal Nabawi, areal Masjid Nabawi. Kalau pian keluar dari pagar 25, 26, 27, itu biasa ada sambungan gunung Uhud. Pagar 25, 26, 27 itu pagar favorit. Favorit orang Indonesia, banyak bergambaran orang di situ. Bukan artis banyak bergambaran. Jar orang juga, Bang. 25, 26, 27 itu memang tempat orang yang banyak mengambil foto, banyak. Nah, di sana ada masih sambungan gunung Uhud. Jadi gunung Uhud yang begitu besar, yang begitu dahsyat, inilah nanti pahala yang didapatkan sebesar dan seperti gunung Uhud orang yang melaksanakan sholat jenazah. Sehingga para ahli hadis pun menyebutkan bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mislu jabalil Uhud," seperti gunung Uhud, maka kita bicara zahir hadis. Zahir hadisnya adalah orang yang melaksanakan sholat jenazah dia dapat pahala sebesar dan seperti gunung Uhud, dan itulah nanti yang ditimbang pada kehidupan akhirat. Lihat seberapa besar dan seberapa berat gunung Uhud, seberapa dahsyat pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan sholat jenazah. Kita tahu pahala sekecil zarah saja itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebesar dan seberat gunung Uhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara ciptaan-ciptaan Allah yang nanti akan dipindah ke surga, kata Rasulullah, Jabal al-Uhud wa Hajar al-Aswad. Di antara makhluk ciptaan Allah yang Allah pindahkan nanti ke surga kelak, di antaranya gunung Uhud dan Hajar Aswad.
Dan gunung Uhud kata Nabi adalah gunung yang kami mencintainya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang melaksanakan sholat jenazah, dia dapat pahala sebesar dan seberat gunung Uhud. Bayangkan, itu yang nanti ditimbang pada kehidupan akhirat. Begitu besar dan begitu dahsyat. Dan saking utamanya yang namanya pelaksanaan sholat jenazah, saking utamanya yang namanya pelaksanaan sholat jenazah, kita tahu seorang perempuan, mereka lebih diharapkan untuk melaksanakan sholat wajib, sholat yang 5 waktu di rumah-rumah mereka, yang lebih ideal. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la tamnu ima'akumul masajid fabuyutahunna khairul lahunna. Janganlah kalian melarang kaum perempuan, kata Rasul, mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Jangan kau larang, kata Nabi. Istri kita izin kepada kita untuk pergi ke masjid, jangan dilarang, kata Rasul. Jangan kau larang seorang perempuan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Jangan dilarang, kata Nabi. Akan tetapi, kata Rasul, buyutahunna khairul lahunna. Akan tetapi, kata Rasul, rumah-rumah mereka itu lebih baik untuk mereka sholat di sana. Seorang perempuan mana yang lebih ideal mengerjakan sholat yang 5 waktu? Apakah di rumah atau di masjid? Lebih ideal di rumah, sebagaimana pernyataan Rasul. Siapapun yang melaksanakan sholat di masjid, kemudian perempuan tersebut mengerjakan sholat di rumah, mereka dapat pahala, bahkan bisa lebih baik daripada orang yang mengerjakan sholat di masjid. Karena Rasul bersabda, buyutahunna khairul lahunna, rumah mereka itu lebih baik. Umumnya seperti itu. Tapi ketika ada 2 sebab, kata para ulama, ada 2 sebab, maka hukum asal seorang perempuan yang asalnya mereka lebih ideal di rumah mengerjakan sholat yang 5 waktu, itu bergeser. Lebih utama mereka di masjid. Sebab yang pertama, ketika ada majelis ta'lim, ada kajian-kajian agama. Kalau di masjid tersebut ada majelis ta'lim, seperti malam ini, maka sholatnya seorang perempuan di masjid itu lebih utama. Kenapa? Ada majelis ta'lim. Karena keutamaan majelis ta'lim di masjid itu begitu besar. Kajian agama yang diadakan di masjid dengan majelis ta'lim yang diadakan di hotel-hotel mewah, itu pahalanya beda. Hadir pada majelis ta'lim yang itu ada di rumah dari rumah-rumah Allah, masjid ataupun musholla, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Abi Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, disebutkan dalam kitab Syu'batul Iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, man ghada ilal masjid wa la yuridu bi ilal khair yata'allama minhu aw yu'allimah falaysa lul jazaa illa kal hajat tama. Siapapun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, wa la yuridu bi ilal khair, dia tidak menginginkan kecuali hanya kebaikan. Kebaikan yang dimaksud yata'allama minhu aw yu'allimah, kebaikan yang dimaksud dia ingin mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul. Dia ingin hadir pada majelis ta'lim. Dan itu terjadi di masjid, kata Rasul, atau di rumah dari rumah-rumah Allah, falaisa lahul jazaa illa kal haji tama, maka tidak ada balasan yang pantas kecuali dicatatkan pahala seperti berhaji dengan sempurna. Dan ini didapatkan, pahala haji ini didapatkan, hadir pada majelis taklim didapatkan kecuali kajian tersebut di masjid ataupun di musholla, di rumah atau dari rumah-rumah Allah. Tapi kalau taklimnya di tempat yang lain, bukan di masjid, bukan di rumah dari rumah-rumah Allah, di gedung pertemuan misalnya, atau mungkin mohon maaf di hotel-hotel mewah, dia tidak dapatkan pahala haji dengan sempurna. Dia dapat keutamaan-keutamaan yang lain. Nazalat alaihimus sakinah, ghasyahumur rahmah, hafabihumul malaika, wa inna talibal ilmi la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi wa la hitani fi jawfi minal ma, wa innal malaika la tad'u ajnahatuha ridan li talibil ilmi, wa innal anbiya la yarisu dinara wa la dirham walakin yarisul ilm, faman akhadha bihadin hafir. Dia dapat keutamaan ini. Umumnya orang-orang yang hadir pada kajian agama, kata Rasulullah, dimanapun mereka diberikan ketenangan. Berapa banyak orang hari ini mengincar yang namanya sakinah, yang namanya ketenangan. Banyak orang mengincar yang namanya ketenangan, tapi tidak ada ketenangan yang terbaik kecuali mereka hadir pada majelis ta'lim dengan niat dan ikhlas. Kemudian kata Rasulullah, ghasyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat Allah, hafabihumul malaikah, malaikat pun meridai mereka. Dan sesungguhnya orang-orang yang hadir pada majelis ta'lim dimanapun dapat doa dari seluruh makhluk Allah. Sampai malaikat pun meletakkan sayap-sayapnya, kata Rasulullah, ridho kepada orang-orang yang datang pada majelis ta'lim.
Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu agama, dan siapapun yang telah mengambil ilmu agama, dia telah mengambil kebaikan yang sangat banyak. Ini didapatkan dari semua majelis taklim. Tapi ketika tempat tersebut di masjid, maka pahala yang dia dapatkan adalah seperti berhaji dengan sempurna, ditambahkan pahala seperti berhaji dengan sempurna. Sehingga ini yang bergeser hukum, menggeser hukum perempuan yang hukum asalnya lebih ideal di rumah, tapi kalau ada majelis taklim, mereka hadir di masjid, hadir di musola. Yang kedua, dan ini poin kita, seorang perempuan yang hukum asalnya lebih ideal di rumah mengerjakan salat yang 5 waktu, itu bergeser hukumnya ke masjid kapan? Kalau ada pelaksanaan salat jenazah. Kalau ada pelaksanaan salat jenazah. Karena orang-orang yang melaksanakan salat jenazah, dia dapat pahala paling tidak 1 qirat. 1 qirat, 1 gunung Uhud. Itu yang sangat-sangat dahsyat, dan seperti itulah nanti yang ditimbang kebaikan kita. Salat jenazah itu paling 5 menit. Paling mungkin 5 menit kita sudah selesai. Namun pahalanya itu luar biasa. Dan Nabi SAW menyebutkan, orang yang mengantarkan jenazah, kata Nabi, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Pahala 2 qirat. Pahala 2 qirat, pahala gunung 2 gunung Uhud. Syaratnya yang mengantarkan itu dia sholat jenazah dulu. Karena ada juga nangga ini, inya kado 4 sembahyang, began aja di motor, jenazah dibawa, dia ikut ke kubur. Nah, apakah orang ini dapat 2 qirat? Tidak. Karena persyaratan pertama, kata Rasulullah, dia sholat jenazah dulu, kemudian baru dia mengantarkan jenazah. Ada orang yang begana-gana jadi motor, alasannya apa? Menunggui tabala aja. Tabala itu sudah ditunggui, kada ada juga mencuntan. Duduk, jenazah dibawa, kemudian dia ikut mengantarkan. Tidak, dia tidak dapat 2 qirat, tidak. Karena persyaratannya ada dia sholat jenazah dulu. Dia sholat jenazah. Dan ini keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat jenazah. Baik, kita masuk bagian fikihnya, bagian hukumnya. Siapa yang paling pantas untuk menjadi imam pada pelaksanaan sholat jenazah? Siapa yang paling pantas untuk menjadi imam pada pelaksanaan sholat jenazah? Yang pertama adalah, posisi pertama yang paling pantas untuk memimpin pelaksanaan sholat jenazah adalah siapapun yang pernah diberikan pesan ataupun wasiat dari orang yang sudah meninggal dunia, yang semasa hidup dia pernah memberikan pesan kepada seseorang atau siapapun agar fulan yang menjadi imam nanti kalau dia meninggal dunia. Maka ini yang paling utama. Ada orang misalnya sebelum wafat, sebelum meninggal dunia, pernah bepandir misalnya pas sebelum garing apa sebelum apa ketika sakit, kenalah yang jadi imam salat jenazah akulah fulan misalnya, dia tunjuk fulan. Dan itu diketahui dan didengar oleh orang. Maka orang yang ditunjuk tersebut, yang diberikan pesan tersebut, dia yang paling pantas untuk jadi imam. Dia yang paling pantas untuk jadi imam. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau sakit, beliau pernah berkata kepada para sahabat untuk berpesan, yang jadi imam nanti, kata Aisyah, kalau saya meninggal dunia adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Padahal antara Aisyah dengan Abu Hurairah tidak ada kekerabatan, tidak ada kekerabatan. Maka ketika Aisyah meninggal dunia, yang didaulat menjadi imam adalah Abu Hurairah, bukan sahabat yang lain. Bukan sahabat yang jelas-jelas misalnya lebih menguasai Quran seperti Abdullah ibnu Mas'ud, seperti Ubay ibnu Ka'ab misalnya. Tapi berhubung ini wasiat, pesan dari seorang Aisyah, maka Abu Hurairah yang didaulat jadi imam. Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggal dunia, maka yang didaulat menjadi imam adalah Umar ibn Khattab pada saat itu. Karena Umar yang diberikan pesan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini dalil bahwasanya siapapun yang diberikan pesan untuk memimpin pelaksanaan sholat jenazah, maka dia yang paling berhak untuk memimpin pelaksanaan sholat jenazah. Itu yang pertama. Ini posisi pertama. Kalau tidak didapatkan pesan, tidak didapatkan wasiat, siapa yang memimpin pelaksanaan sholat jenazah, maka di sini khilaf yang cukup kuat. Ulun akan jelaskan perbedaan pendapatnya seperti ini. Kalau tidak ada pesan, tidak ada wasiat, siapa yang melaksanakan sholat jenazah, maka ulama berbeda pendapat siapa yang paling berhak untuk memimpin pelaksanaan sholat jenazah. Sebagian ulama berpendapat
yang paling berhak untuk memimpin pelaksanaan salat jenazah adalah keluarga terdekat. Dengan dalil keumuman firman Allah, wa ulul arham aula ba'dhum bi ba'din. Orang-orang yang mempunyai tali kekerabatan, mereka lebih layak dibandingkan orang yang lain. Dalil inilah yang diusung oleh sebahagian pendapat yang menyatakan pemimpin di dalam pelaksanaan salat jenazah adalah keluarga terdekat. Mereka menggunakan dalil ini. Makanya kalau misalnya ada orang meninggal, dicari anaknya yang jadi imam, biasanya seperti itu. Karena mengambil keumuman ayat Al-Quran, wa ulul arham aula ba'dhum bi ba'din. Ada misalnya yang meninggal dunia, kemudian dicari siapa yang paling dekat. Taruhlah misalnya adiknya, maka adiknya yang biasa jadi imam. Dengan dalil sebagaimana disebutkan. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya yang paling berhak untuk menjadi imam adalah imam yang sudah ditetapkan di tempat tersebut. Imam yang sudah ditetapkan di tempat tersebut. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat sebahagian besar mayoritas pendapat para ulama menyebutkan yang paling layak dan yang paling pantas jadi imam adalah imam yang ada di tempat tersebut. Mereka berdalil dengan dalil bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wala ya'umana rajulu bi sultanihi illa bi idnih. Janganlah seseorang itu menjadi imam di satu tempat yang tempat tersebut sudah ditetapkan imamnya. Ini dalil yang digunakan. Ini dalil yang digunakan. Sehingga yang paling layak menjadi imam menurut pendapat kedua adalah imam yang ada di tempat tersebut, bukan orang lain. Dan ini pendapat Hanabilah, Ahmad Ibnu Hanbal dan sebagian pendapat yang lain. Mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini? Wallahu alam. Namun sebagian ulama memberikan jalan tengah seperti ini. Kalau pelaksanaan sholat jenazahnya itu di rumah keluarga, di rumah duka, maka yang paling layak adalah keluarga terdekat. Tapi kalau pelaksanaan sholat jenazahnya di masjid, maka yang paling layak jadi imam adalah imam yang ada di tempat tersebut. Ini jalan tengah. Kalau pelaksanaan sholat jenazah itu terjadi di rumah, maka yang paling layak adalah keluarga terdekat. Tapi kalau terjadi itu di masjid ataupun di musholla, maka yang paling layak adalah imam yang ada di tempat tersebut. Dan wallahu alam, ini pendapat yang cukup kuat. Kalaulah seandainya keluarga terdekat ingin tetap jadi imam, maka dia harus punya dua modal. Modal yang pertama adalah dia mempunyai kemampuan untuk jadi imam di dalam pelaksanaan sholat jenazah, secara mental dan secara ilmu. Karena berapa banyak orang yang tidak mampu untuk memimpin pelaksanaan sholat jenazah, dan ini manusiawi. Orang tuanya di depan dia dan dia jadi imam. Berat, anaknya jadi imam, dia sholatkan orang tuanya. Sehingga saking beratnya kadang keluar kesedihan, dan saking sedihnya dia tidak mampu mengucapkan kalimat Allah Akbar. Dan ini mengganggu orang-orang yang ada di belakang. Apakah dia punya mental atau tidak? Apakah dia punya keilmuan atau tidak untuk memimpin pelaksanaan salat jenazah? Dan yang paling penting adalah ketika dia tetap ingin memimpin salat jenazah, dia harus minta izin dari imam yang ada di tempat tersebut. Kapanpun tidak diberikan izin, maka jangan pernah untuk jadi imam. Karena Rasulullah bersabda, wala ya'umuna rajulu bi sultanihi illa bi idnih. Janganlah kalian memimpin pelaksanaan salat apapun di tempat tersebut kecuali atas izin dari imam yang ada yang sudah ditetapkan di tempat tersebut. Dan wallahu alam, ini dianggap pendapat yang lebih kuat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita punya waktu kurang lebih 10 atau mungkin sampai 15 menit. Dari sini mungkin kalau ada hal yang perlu diperbincangkan, namun sebelumnya Ulun akan jawab dua pertanyaan yang sudah dihadirkan. Pertanyaan pertama, bolehkah seorang muslim berbelanja di toko orang kafir? Hukumnya boleh. Kenapa? Ini bicara muamalah, bukan bicara ibadah. Dan Nabi SAW biasa bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi pernah berhutang dengan orang Yahudi. Dan ini dalil bahwasanya muamalah dengan orang kafir, toleransi kita dengan orang kafir itu dibuka selebar-lebarnya ketika bicara muamalah. Tapi masuk pada ranah akidah tidak ada toleransi dengan orang-orang kafir. Artinya berbelanja, berbisnis, berdagang, bekerja sama dengan orang kafir, apakah boleh? Jelas hukumnya boleh. Kenapa? Ini bicara muamalah. Ini bicara muamalah. Kemudian yang kedua, apakah betul bahwasanya bulu kucing termasuk benda yang najis? Wallahualam, mohon maaf, selama yang ulun ketahui bahwasanya bulu kucing itu bukan sesuatu yang najis. Bukan sesuatu yang najis. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat, ulun lupa apakah riwayat Imam Muslim atau riwayat Imam At-Tirmidzi, namun para ulama menyebutkan hadis ini sahih. Aisyah itu pernah makan yang makanan tersebut asalnya dimakan kucing.
Dan itu dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena hakikatnya, mohon maaf, kucing itu bukan sesuatu yang najis, bukan binatang yang najis. Karena Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kucing?" Kata Rasulullah, "Kenapa kalian anggap itu sesuatu yang najis? Bukankah yatufuna ma bainakum?" Kata Rasul. "Bukankah kucing itu banyak berkeliaran di antara kalian?" Kata Rasul. Sehingga tidak dihukumi najis. Tapi benar memang kotoran kucing itu najis. Kotoran kucing itu benar najis. Kenapa? Karena kucing adalah binatang yang haram untuk dimakan. Tapi apakah dia najis ketika kita tersentuh bulunya? Tidak. Dijapai bulunya apakah najis? Tidak. Yang najis itu adalah kotorannya, kemudian darahnya. Kaidahnya seperti ini. Setiap binatang yang haram dimakan, maka kotoran dan darahnya itu najis. Hanya kotoran dan darahnya itu najis. Kecuali perkara-perkara khusus seperti anjing misalnya, maka jelas air liurnya jelas adalah najis, bahkan itu najis yang berat. Tapi kalau kucing, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya air liur kucing itu najis. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Dan ini bicara muamalah, bukan bicara ibadah. Dan muamalah itu dicari apakah dilarang atau tidak. Sehingga tidak ada larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama untuk memelihara kucing, yang kedua juga air liur kucing apakah najis? Tidak dihukumi najis. Dan yang hanya najis pada kucing itu adalah darah dan kotorannya, wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah saya menjual kue yang sudah dihias atau didekor dengan bahan mentega tapi tidak disertai dengan ucapan ulang tahun berupa lilin misalnya, atau aksesoris lainnya? Selama kita hanya menjual kue saja yang sudah dihias, yang sudah didekor, yang orang lain mungkin mendekor, kita hanya menyiapkan dan menjual kuenya saja, ya sudah, terserah, dikembalikan kepada mereka. Dan sekali lagi mohon maaf, kita tidak berani mengatakan ini hukum yang terlarang. Kenapa? Karena hampir dan bahkan kita katakan tidak ada sisi pelarangannya orang jual kue. Masalah orang dekor, misalnya didekor orang dengan untuk ulang tahun, ucapan atau apapun yang lainnya, itu urusan mereka. Ketika kita sudah selesai dengan muamalah kita membuat kue, tugas kita, kemudian kita dapat hasil dari apa yang kita lakukan, ya sudah selesai, terputus muamalah kepada muamalah berikutnya. Karena dalam sebuah kaidah hukum menyebutkan al-muamalatu tuqtabi muamalatul ukhra. Muamalah itu terputus hukumnya dengan munculnya muamalah yang baru. Maksudnya ketika kita sudah bikin, ya sudah selesai. Masalah orang hendak diandak lilin, hendak ditaruh orang macam-macam, itu terserah orang. Dan ini terputus sudah hukumnya dengan kita. Mohon maaf, sama seperti misalnya ada orang yang memberikan makan dengan kita. Makanan ini dihasilkan dari acara-acara yang tidak ada sunnah dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kematian fulan misalnya hari sekian, mohon maaf, kemudian kita diberikan makanan dari acara tersebut. Apakah halal hukumnya? Hukumnya halal. Kenapa? Karena ini babul mu'atah, ini bab bicara masalah seseorang memberi. Masalah acara-acara mereka itu urusan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasa diberikan hadiah oleh orang-orang Yahudi. Rasul itu diberikan makanan oleh orang-orang Yahudi berupa kambing. Dan kita tahu orang-orang Yahudi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mayoritas mereka adalah muamalah ribawiyah. Mereka bermuamalah dengan muamalah riba. Dan Rasul tidak pernah cek dan tanya, ini kambing dari mana? Rasul diberikan hadiah, sudah selesai. Bahasan kita ketika kita sampai pada satu pemberian orang, ya sudah selesai. Masalah dia dari mana itu urusan orang. Sama ketika kita punya usaha toko dan yang lainnya, tahu-tahu ada bos narkoba jual membeli misalnya. Bos narkoba beli. Kemudian beli gula 1 kilo. Mustahil kita bertanya, bos narkoba ini duit dari mana? Mustahil. Urusan kita adalah jual beli, ya sudah selesai. Ketika kita membuat kue, urusan mereka mau dekor seperti apa, itu urusan mereka. Kenapa? Kaidah hukum menyebutkan al-muamalatu tuqdi muamalatul ukhra. Muamalah itu terputus hukumnya dengan muamalah yang baru, dengan perbuatan muamalah yang baru. Wallahu alam. Silakan, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait masalah pelaksanaan sholat jenazah tadi. Tadi kan dikatakan fardu kifayah. Nah, pernah kita juga melihat itu jenazah itu di rumah, ada mungkin sama saudara yang jauh, dia mensolatkan di rumah. Tapi setelah itu ada lagi dibawa ke masjid, disolatkan lagi. Bagaimana hukumnya?
Jadi ada double pelaksanaan fardu kifayah ini. Terus yang kedua, Ustaz, ini masih terjadi juga Ntar Pak, ada pulpen. Belum bisa ingat Pak. Masalah pelaksanaan sholat jenazah juga, Ustaz. Ini terkait masalah jumlah ya yang sholat, yang melaksanakan sholatnya. Saya pernah mendengar katanya minimal 40 orang. Ini terkait untuk memudahkan si mayit katanya. Nah itu apakah benar seperti itu? Kemudian yang saya dapatkan pengalaman itu untuk mendapatkan sejumlah itu bahkan yang blocking supaya ikut mensolatkan. Nah itu bagaimana? Apakah ada tuntunannya seperti itu atau seperti apa seharusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung tadi soal makanan, dan saya dari Bali. Dulu waktu masih di sana itu perayaan umat Hindu, gak ada perayaan seperti galuman atau apapun. Kadang-kadang mereka sebagai bentuk kekeluargaan gitu, mereka memberi makanan. Makanannya itu bekas sesajen lah, bentuknya buah-buahan atau. Nah itu dari menyambung dari pernyataan tadi, apakah itu juga halal buat kita? Terima kasih. Baik. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan sholat jenazah yang terjadi 2 kali, sekali mungkin di rumah kemudian dibawa ke masjid untuk dilaksanakan sholat jenazah lagi. Yang pertama jelas hukumnya fardu kifayah dan sebenarnya gugur kewajiban. Maka ketika berulang sampai 2 kali, maka yang kedua, ketiga dan selanjutnya itu hukumnya sunnah. Apakah boleh? Jelas diperbolehkan. Hamzah, paman Nabi SAW ketika meninggal pada peperangan Uhud, syahid Uhud, ketika itu Nabi melaksanakan sholat jenazah untuk Hamzah sampai 70 kali. Sampai 70 kali. Dan ini dalil bahwasanya pengulangan pada pelaksanaan salat jenazah itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tetap dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala qirat, pahala 1 gunung Uhud dan yang lainnya, tetap dia mendapatkan pahala. Perbedaannya hanya bergesernya hukum yang asalnya fardu kifayah menjadi sunnah. Yang kedua itu sunnah, tidak lagi fardu kifayah. Adapun siapa yang boleh untuk mengulang pelaksanaan salat jenazah? Yang boleh untuk mengulang pelaksanaan sholat jenazah, mohon maaf, adalah hanya imamnya saja. Hanya imamnya saja. Bukan kita jamaah, bukan kita jamaah yang misalnya sekali lagi lakukan aja supaya puas ya. Tidak. Yang berhak mengulang itu hanya imam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengulangan sholat jenazah untuk Hamzah itu hanya dilakukan Rasul, tidak para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi yang mengulang, yang boleh untuk mengulang pelaksanaan sholat jenazah itu hanya imam. Misalnya imam sholat jenazahnya sudah di rumah, kemudian dia didaulat lagi jadi imam, maka silahkan dia untuk memimpin. Tapi kalau kita mengulang sholat jenazah, kita yang bukan imam, mohon maaf, tidak ada dalil, tidak ada dalil. Dan kalau itu dipaksakan, orang tidak selesai sholat jenazahnya, karena keluarganya dia ingin sholat jenazah, dia ingin sholat jenazah terus misalnya, maka sekali lagi mohon maaf, pengulangan itu hanya untuk imam. Adapun kita, maka tidak ada dalil yang menyebutkan perbuatan demikian, wallahu alam. Ya, meskipun mungkin ada sebagian orang yang berpendapat, namun sebatas yang ulun ketahui tidak ada dalil untuk mengulang ketika kita bukan dari seorang imam. Kemudian yang kedua adalah jumlah dari orang-orang yang melaksanakan salat jenazah, apakah harus 40 orang? Memang sunnahnya adalah sampai di 40 orang pada riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida ala janazah yaqumu alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syufi'a lahum. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat jenazah, barang siapa jenazah seorang muslim disolatkan 40 orang, yablughuna arba'una rajula, 40 orang yang melaksanakan salat jenazah untuk orang ini. 40 orang ini la yusyrikuna billahi syai'a, 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan. Maka doa 40 orang ini itu bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia tadi, benar-benar akan memberikan syafaat kepada mereka. Inilah sebab kenapa orang itu mengejar di jumlah 40 orang. Persyaratannya adalah mereka tidak melakukan kesyirikan. Persyaratannya mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Tapi mohon maaf, kalau diiming-iming amplop misalnya, maka kita khawatir tidak masuk pada persyaratan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat jenazah itu 6 orang itu boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Najasyi meninggal dunia, Najasyi
yang menguasai daerah Habasyah ketika itu di Afrika, ketika meninggal dunia, Rasulullah melaksanakan sholat jenazah dengan hanya 7 orang sahabat. Maka Nabi SAW atur ketika itu yakumu thalasan awal nafrani tsani nafrani tsalis. Rasul SAW kemudian membuat 3 shaf. 3 orang di shaf yang pertama, 2 orang di shaf yang kedua, dan 2 orang di shaf yang ketiga. Maka Rasulullah bersabda, man qama ala janazah bisalasati suhuf faqad aujab. Siapapun yang melaksanakan salat jenazah dengan model 3 shaf saja, kata Rasulullah, maka doa 3 shaf ini benar-benar diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas salat jenazah nanti di pertemuan berikutnya. Intinya adalah 40 orang memang benar, ada hadis Rasul. Tapi 5 orang, mohon maaf 7 orang berapapun itu hukumnya diperbolehkan. Dan kalau ada iming-iming amplop, maka kita khawatir ini akan mengganggu kehusyukan atau mengganggu mungkin konsen atau mengganggu keikhlasan orang yang melaksanakan sholat jenazah. Kada perlu pakai amplop-amplop, kada perlu, kasihan orang, karena ini pahalanya besar. Daripada amplop 20.000 lepas gunung Uhud misalnya, gunung Uhud aja besar. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana makanan-makanan dari orang non-muslim. Tadi belum bicara bahwasanya Rasul ketika diberikan hadiah orang Yahudi, makanan orang Yahudi itu halal. Makanan orang Yahudi dan orang Nasrani, ahlul kitab, itu halal. Tapi makanan orang-orang musyrik, makanan orang-orang musyrik, Hindu, Buddha dan yang lainnya, yang mereka tidak punya kitab, ketika itu adalah sembelihan, maka hukumnya haram. Ketika itu bukan sembelihan, dilihat, kalau itu mungkin untuk sesembahan mereka, sesajen mereka, ini pun haram. Tapi kalau hanya sekedar hadiah saja, ada orang Hindu, ada orang Buddha berikan hadiah kepada kita makan, tapi iwaknya hintalu aja, apakah boleh? Hukumnya halal. Tapi kalau berupa sembelihan ayam misalnya, maka ini hukumnya haram, dan ini sepakat para ulama karena disebutkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, karena itu sembelihan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tapi kalau Yahudi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu diterima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi mohon maaf, ini perkara yang terlarang, wallahu alam. Terakhir nih Pak. Sebentar. Ulun dari pertanyaan ibu-ibu atau Pak? Oh ini ibu-ibu. Salat witir setelah salat sunnah, setelah salat isya dikerjakan 1 rakaat tapi rutin, apakah boleh? Dan benarkah 2 rakaat sebelum witir tadi atau salat sunnah isya disempurnakan pahalanya 1 witir menjadi 3 rakaat? Beda. Ba'diyah isya itu beda dengan witir. Ba'diyah isya itu erat kaitannya dengan salat isya, sementara witir adalah salat sunnah yang sendiri hadisnya. Dan durasi waktu salat witir adalah durasi yang terpanjang setelah ba'diyah isya sampai sebelum adzan subuh dikumandangkan. Itu durasi waktu salat sunnah witir, waktunya begitu panjang. Dan orang yang mengerjakan witir 1 rakaat sebelum tidur, apakah boleh? Hukumnya boleh, dan itu termasuk salah satu pesan dari pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang mengerjakan ba'diyah isya 2 rakaat kemudian dia sambung witir 1 rakaat sehingga seakan-akan witir itu 3 rakaat, tidak. Ini beda niat. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu kembali kepada niat, dan orang akan mendapatkan hasil dari niat yang jelas. Artinya seseorang yang sudah mengerjakan ba'diyah isya 2 rakaat kemudian dia kerjakan 1 rakaat witir seakan-akan witir 3 rakaat, tidak. Ini ba'diyah isya jelas hadisnya, sementara witir itu hadis yang berbeda. Jadi tidak bisa diniatkan 1 rakaat witir dia kerjakan 1 rakaat kemudian dia niatnya menyambung 2 rakaat, jadi tidak. Itu ba'diyah isya, maka witir itu berbeda pembahasannya, wallahu alam. Cukup pian. Ini paling akhir lah. Tadi terakhir, ini paling akhir sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama. Berapa pertanyaan, Pak? 2 ya. Ya. Pertanyaan pertama, apabila ada orang meninggal, kita takziah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya ngobrol dari situ atau kita membaca Al-Quran, atau biasanya kalau ada yang saya lihat itu ada baca Yasin dan sebagainya. Nah, ini kalau baca Quran dan Yasin itu apakah sampai pahalanya untuk orang meninggal? Kemudian yang kedua, itu kalau perempuan hukumnya gimana kalau ke kubur ikut
kemahan gitu Ustaz. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takziah yang disunnahkan Nabi SAW ketika Rasul SAW bersabda, kata Rasulullah, man azza musaban falahu mislu ajri. Orang-orang yang melakukan takziah, dia dapat pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mendapatkan musibah, dan besar pahala orang yang dapat musibah ketika dia mampu bersabar. Ulaika alim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan salawat langsung dari Allah, mereka dapat hidayah, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala ini didapatkan untuk orang-orang yang bertakziah. Namun takziah yang dianjurkan adalah yang disunahkan Nabi SAW, dia datang kepada orang yang dapat musibah tadi, keluarga terdekat. Bukan dia berada di luar, kemudian berbicara dengan orang-orang yang di samping, tidak. Dia datang dulu kepada orang yang dapat musibah, keluarga terdekat. Kemudian apa yang dilakukan? Yang kedua dilakukan adalah dia berikan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat motivasi. Sabar, mudah-mudahan dapat pahala. Dia katakan, insya Allah ini orang baik, dan yang lainnya, kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang ketiga apa yang dilakukan? Dia mendoakan jenazah tersebut. Dia doakan, Allah maghfir, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Selesai. Kemudian kalau memungkinkan, dia berikan bantuan kepada keluarga tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada para sahabat ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu ya'tihi ma yushghiluhum. Kata Rasul SAW, bikin makanan untuk keluarga Ja'far. Karena sekarang keluarga Ja'far disibukkan dengan meninggalnya Ja'far, sehingga berikan makanan, kata Rasul. 3 poin ini harus hadir. Yang pertama, dia datangi orang tersebut, dia berikan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang kedua, dia doakan. Yang ketiga, kalau memungkinkan, dia berikan hadiah, dia berikan makanan misalnya untuk meringankan orang tersebut. 3 poin ini yang dihadirkan untuk mendapatkan pahala besar tadi. Adapun membaca, mohon maaf, satu surat khusus, bacaan yang lain kemudian ditransfer pahalanya untuk orang tersebut, tidak ada dalil dari perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kita mendoakan mereka. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana seorang perempuan pergi ke kubur? Kalau hanya sekedar ziaratul kubur, hukumnya boleh. Kalau hanya sekedar ziaratul kubur, hukumnya boleh. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu pernah dan bahkan sering ziaratul kubur ke makam dan ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh seorang Abdurrahman, saudara dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai Aisyah, bukankah seorang perempuan terlarang untuk pergi ke kubur?" Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu zairatul kubur." Perempuan dilaknat untuk pergi ke kubur. Dalil itu digunakan oleh Abdurrahman, saudara dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, benar. Namun yang terlarang itu, kata Aisyah, ketika kita ikut mengantarkan jenazah, kemudian melihat proses turunnya jenazah tersebut ke kubur. Tapi kalau hanya sekedar ziaratul kubur, maka itu hukumnya diperbolehkan. Kaum perempuan ketika itu ikut mengantarkan jenazah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kubur. Dikabarkan kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian di tengah-tengah jalan bersabda kepada kaum perempuan, "Irji'unna fa innakunna ma'jurat." Pulang kalian semua, kata Rasulullah, kalian sudah dapat pahala. Perempuan tidak diharapkan untuk ikut mengantarkan jenazah ke kubur, kemudian dia ikut menguburkan. Ini yang terlarang, hukumnya makruh menurut sebagian pendapat. Yang paling ideal ketika jenazah tersebut sudah dikuburkan, 5 menit setelah dikuburkan pun silakan untuk ziaratul kubur. Maka solusinya adalah silakan kaum perempuan ikut mengantarkan, namun hanya mungkin di dalam mobil saja. Setelah jenazah tersebut sudah dikubur, silakan dia datang ke kubur. Maka ini masuk pada hukum ziaratul kubur, bukan untuk menguburkan jenazah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.